Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Fatmanisa Putri Delta Maharani. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sortir insertion. Oke, langsung aja teman-teman. Pengertian dari sortir itu sendiri merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan suatu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Pada dasarnya, ada dua macam urutan yang biasa digunakan dalam suatu proses sorting. Yang pertama, urut naik atau ascending, mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling kecil sampai paling besar. Kemudian yang kedua, ada urut turun atau disebut descending, mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling besar sampai paling kecil. Kemudian, mengapa harus melakukan sorting data? Ada banyak alasan dan keuntungan dengan mengurutkan data yang terurut mudah untuk dicari, mudah untuk diperiksa, dan mudah untuk dibetulkan jika terdapat kesalahan. Data yang terurut dengan baik juga mudah untuk dihapus jika sewaktu-waktu data tersebut tidak diperlukan lagi. Selain itu, dengan mengurutkan data, maka kita semakin mudah untuk menyisipkan data ataupun melakukan penggabungan data. Nah, di sini ada metode-metode dari sorting sendiri meliputi yang pertama yang akan kita bahas yaitu insertion sort atau metode penyisipan, selection sort atau metode seleksi, bubble sort atau metode gelembung, shell sort atau metode shell, quick sort atau metode quick, dan merge sort atau metode penggabungan. Kemudian, definisi dari insertion adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Karena algoritma ini bekerja dengan membandingkan elemen-elemen data yang akan diurutkan. Algoritma ini termasuk pula dalam conversion based sort. Ide dasar dari algoritma insertion sort ini adalah mencari tempat yang tepat untuk setiap elemen array. Dengan cara sequential search, proses ini kemudian menyisipkan sebuah elemen array yang diproses ke tempat yang seharusnya. Proses ini kemudian menyisipkan sebuah elemen array yang diproses ke tempat yang seharusnya. Proses dilakukan sebanyak N1 tahapan dalam sorting disebut sebagai pass dengan indeks dimulai dari 0. Proses pengurutan dengan menggunakan algoritma insertion sort dilakukan dengan cara membandingkan data ke-1 di mana pertama dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Dengan data berikutnya, jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai dengan posisi yang seharusnya. Kemudian di sini ada contohnya. Yang pertama, kita lihat ada kita akan mengurutkannya dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar. Yang pertama kali kita lihat di sini dari urutan ketiga, kotak ketiga yaitu nomor 2. Di sini kita bandingkan dengan kotak di depannya yaitu nomor 7 dan nomor 2 ini apakah lebih kecil atau lebih besar dari 7, dan nomor 2 ini terbilang lebih kecil dari angka 7. Jadi kita turunkan terlebih dahulu kotaknya. Kemudian kita lihat 7 ini kita pindahkan ke samping di mana tempat 2 tadi berada.
Kemudian kita geser kotak nomor 2. Di sini kita bandingkan kembali kotak nomor 2. Apakah lebih kecil atau lebih besar dari kotak nomor 4? Dan jawabannya kotak nomor 2 lebih kecil daripada kotak nomor 4. Jadi kotak nomor 4 kita geserkan kembali ke sini. Kemudian nomor 2 kita geserkan, lalu kita naikkan pada nomor urut pertama. Nah, di sini kembali lagi kita membandingkan kotak yang lainnya. Seperti di sini kita bandingkan kembali kotak nomor 1. Apakah lebih kecil dari kotak nomor 7 atau lebih besar dari kotak nomor 7? Jawabannya kotak nomor 1 lebih kecil daripada kotak nomor 7. Kemudian kita turunkan kotak nomor 1. Setelah itu, kita geserkan kotak nomor 7 pada tempat kotak nomor 1 tadi. Nah, kemudian kita geserkan kotak nomor 1. Lalu kita bandingkan kembali apakah kotak nomor 1 lebih kecil daripada kotak nomor 4 atau lebih besar dari kotak nomor 4. Dan jawabannya adalah kotak nomor 1 lebih kecil daripada kotak nomor 4. Kemudian kotak nomor 4 kita geserkan kembali. Dan kita bandingkan kembali dengan kotak nomor 2. Apakah kotak nomor 1 lebih kecil daripada kotak nomor 2? Dan jawabannya ya, kotak nomor 1 lebih kecil daripada kotak nomor 2. Kemudian kita geserkan kotak nomor 2. Lalu kita geser kotak nomor 1 dan kita pindahkan ke atas pada kotak nomor 4. Nah, kemudian di sini kembali kita bandingkan untuk angka yang berbeda, karena ini 1, 2, 4 sudah terurut dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian di sini juga masih ada bilangan 7, 9, dan 5. Di sini kita harus mengurutkannya kembali agar algoritma sesuai dengan yang kita bahas, yaitu insert harus terurut dari kecil hingga ke besar. Kemudian kita bandingkan kembali kotak nomor 5 dengan kotak nomor 9. Kotak nomor 5 apakah lebih kecil atau lebih besar dari kotak nomor 9? Jawabannya kotak nomor 5 lebih kecil daripada kotak nomor 9. Jadi kotak nomor 5 harus kita pindahkan dulu ke bawah. Kemudian kotak nomor 9 kita pindahkan di tempat di mana kotak nomor 5 tadi berada. Kemudian kita geserkan kotak nomor 5 dan kita bandingkan lagi dengan kotak nomor 7. Di sini apakah kotak nomor 7 lebih kecil daripada kotak nomor 5 atau sebaliknya? Dan jawabannya adalah kotak nomor 5 lebih kecil daripada kotak nomor 7. Jadi kotak nomor 7 kita geserkan di sini. Kemudian kotak nomor 5 kita geserkan ke kiri dan kita naikkan. Nah, hasilnya seperti ini jika kita mempelajari algoritma dengan metode insertion sort, yang dimana definisinya mengurutkan angka dari kecil hingga ke besar atau dari besar hingga ke kecil dengan cara seperti itu tadi ya teman-teman. Kita harus bisa membandingkan terlebih dahulu, atau kita bisa membaca codingnya terlebih dahulu, kemudian kita paparkan atau kita jabarkan jawabannya dengan cara kita membuat kotak-kotak seperti ini. Jadi, seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya di sini juga